Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Sebuah rumah di Jagabaya 2, Bandar Lampung ludes terbakar akibat pemiliknya ketiduran saat memasak. Ngecek bang. Ya. Sebuah pabrik pengoplosan BBM di Lampung Selatan digerebek. 8 ton BBM Pertamax palsu disita. Bang Hendra keren lagi. Seorang pencuri ponsel ditangkap saat sedang lomba di Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Bakauheni, Lampung Selatan. Sebuah bangunan bekas dapur yang difungsikan untuk tempat pengoplosan BBM di Desa Sidomulyo, Lampung Selatan digerebek polisi Polda Lampung, Sabtu siang. Lebih dari 8 ton BBM jenis Pertalite dan sekitar 200 jerigen kosong disita. Bang Hendra keren lagi. Dari tempat ini, polisi juga menemukan beberapa kaleng bubuk kimia yang diduga merupakan bahan untuk mengoplos BBM Pertalite jadi Pertamax. Kanit 2 Subdit 4 Tipiter Ditkrimsus Polda Lampung, AKP Setio Budi Howo mengatakan tempat ini merupakan pabrik pembuatan BBM jenis Pertamax palsu. BBM itu berbahan dari Pertalite yang kemudian diberi bahan kimia supaya menyerupai Pertamax. Harga jual Pertamax lebih tinggi dibanding Pertalite. 3 pekerja pabrik pengoplosan BBM ditangkap polisi dan mereka masih berstatus sebagai saksi. Ceritain bang. Mohon maaf, sementara saya belum bisa memberikan informasi apa-apa karena kami sementara baru tahap sidik. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh pimpinan kami di Polda. Informasinya berapa banyak nih bang? Sementara ini baru 8 ton atau 8-9 ton yang kami amankan nanti, tapi masih dalam perkembangan. Ada berapa tersangka yang kita bawa? Tersangka belum ada, tapi ada beberapa orang yang kita amankan. Nanti penjelasan nanti di Polda. BBM Pertamax palsu buatan pabrik ini disita sebagai barang bukti. Kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk mengetahui pelaku pemasok BBM bersubsidi jenis Pertalite ke pabrik BBM palsu ini. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang pencuri ponsel ditangkap saat sedang mengikuti lomba dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia yang digelar Minggu siang kemarin. Tersangka Ardianto ditangkap saat masih mengenakan atribut lomba yang digelar di kawasan Bakauheni Harbor City, Lampung Selatan. Ardianto ditangkap tanpa melawan dan tidak memicu kegaduhan para peserta lomba lain. Ia kemudian langsung digelandang ke kantor kepolisian sektor kawasan pelabuhan atau KSKP Bakauheni. Ada yang jual handphone sama Ardi? Penangkapan Ardianto merupakan pengembangan dari ditangkapnya Iqbal Taufik dan Ardiansah yang telah ditangkap lebih awal. Ketiganya merupakan buronan pencuri ponsel lebih dari 3 TKP di Lampung Selatan. Tahu nggak tadi ada pas sampean lomba lagi diincar sama anggota? Saya tidak tahu, Pak. Udah sering nggak ngelakuin perbuatan tidak kriminal ini? Belum, Pak. Itu beli handphone, duitnya berapa? Buat beli beras, Pak. Sama bayar kontrakan. Kerjaan kamu apa? Wira swasta, Pak. Apa wira swastanya? Ya serabutan, Pak. Hasil pengembangan dari saudara Iqbal, kemudian lakukan penangkapan terhadap saudara Ardiansah. Dari Ardiansah kita dapat keterangan bahwa pelaku utama daripada pencurian tersebut adalah saudara Ardianto yang selanjutnya kita amankan tadi siang sekitar jam 10.30 di wilayah Siger pada saat melaksanakan kegiatan semarak Hari Kemerdekaan. 1 ponsel hasil curian para tersangka yang belum dijual disita sebagai barang bukti.
Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam 7 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang penganiaya paman dan tetangganya ditangkap polisi Lampung Utara Minggu siang. Tersangka Arya Irawan menganiaya pamannya bernama Edi Kurniawan dan seorang tetangganya bernama Marsudi. Keduanya menderita luka di betis dan tangan. Itu siang atau malam kejadian? Malam. Kedua korban dianiaya saat sedang karaoke di teras rumahnya. Tersangka awalnya menganiaya pamannya, namun tetangganya turut jadi korban saat berusaha melerai keributan itu. Penganiayaan itu dilatar belakangi sakit hati tersangka terhadap pamannya yang kerap merendahkan istri tersangka. Sering dihina, Bang. Hina kayak mana? Ya ngomongin istri Berapa kali kita ngelakuin? lebih kurang 3 kali. Dia di teras, Bang, tiduran sama kawan-kawannya karaoke. Oh, lagi nyanyi. Iya, Selain paman kamu, siapa lagi yang kamu bacok? ada tetangga satu. Itu karena ketersinggungan. Jadi mereka sedang kumpul-kumpul bersama, kemudian ada korban mungkin melakukan suatu hal atau mengatakan sesuatu yang membuat ketersinggungan pelaku sehingga menebas atau membacok kedua korban tersebut sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Itu bagian mana itu bang yang dilakukan pembacokan? Pembacokan sendiri ini mengenai bagian tangan dan bagian bawah para pelaku sehingga harus dilakukan tindakan di rumah sakit. Tersangka ditangkap tanpa melawan di rumahnya di Desa Negara Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara. Polisi menyita golok panjang milik tersangka yang dipakai untuk menganiaya korban. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Ardi Wahaba melaporkan dari Lampung Utara. Terdakwa kasus penebangan kayu diduga di hutan register 42 Waikanan bernama Nofrika Duris Pratama, Sabtu siang divonis bebas oleh Ketua Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Nofrika sempat menjalani penahanan selama 2 bulan di rutan Waihui. Isak tangis mewarnai pembebasan Nofrika saat baru keluar dari rutan Waihui. Nofrika dibebaskan karena dinyatakan tidak bersalah sebab lokasi penebangan kayu itu tidak bisa dibuktikan oleh jaksa sebagai lahan register 42 atau milik negara. Yang pertama, alhamdulillah Rabbil Alamin, ini semua doa kami semua didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keadilan hukum yang ada di Lampung ini, yang ada di Indonesia ini sangatlah tegak, dan ini saya rasakan alhamdulillah. Terima kasih banyak, terima kasih kepada yang mulia yang mengadili saya ucapkan terima kasih banyak bahwa mereka sudah melihat persoalan ini secara jernih, melihat persoalan ini tidak dari sepihak dan banyak multidimensi, yang mana salah satunya adalah harus dibuktikan dulu kepemilikan tanah tersebut. Jadi ini prematur dakwaan daripada jaksa penuntut umum. Demikian. Nofrika sebelumnya ditangkap setelah dilaporkan oleh pihak perusahaan PT Inhutani 5, pengelola HGU kawasan register 42 Waikanan. Nofrika dituduh menebang kayu di kawasan register 42 yang dikelola perusahaan PT Inhutani. Dalam persidangan sebelumnya, Nofrika dituntut jaksa dengan hukuman 3 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan.